dengan nyaman. Satu kali lagi tarik nafas. Keluarkan dengan nyaman. Oke, kita coba satu kali lagi. Keluarkan dengan nyaman. Di sini ibu pengen kamu lebih menghargai hidup. Dengan bernapas dengan nyaman saja itu sudah sebuah anugerah. Oke? Bisa kita memulai? Bisa. Ternyata matematika tidak susah. Kita coba dulu ya. Ya, Bu. Silakan dulu. Hari ini kita akan memulai petualangan baru dalam materi matematika. Kalau sebelumnya kita pernah pelajari tentang kejadian, peluang kejadian. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut lagi materinya, yaitu peluang kejadian majemuk. Kemudian lebih spesifik lagi, ibu beri judul, ibu ambil judul peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Di sini ibu pengen kamu bisa membedakan, oh ini yang namanya kejadian saling lepas, oh ini yang namanya kejadian tidak saling lepas. Kemudian kamu juga bisa menghitung peluang dari dua kejadian yang ibu sebutkan tadi. Nah, jadi ibu harap tujuannya bisa tercapai hari ini. Bisa ya? Bisa. Karena SMK pantang mundur sebelum mencoba. Saya punya koin. Mana koin ibu ya? Nah, ibu punya koin. Ketika ibu melakukan sebuah percobaan pada koin ini, ibu lempar. Koinnya saya lempar. Dari percobaan lemparan koin yang saya lakukan, apa aja yang bisa muncul dari percobaan ini? Angka dan gambar. Apalagi selain angka? Gambar. Berarti dari percobaan pelemparan sebuah koin, di situ kemungkinan yang bisa muncul atau yang bisa terjadi yaitu angka dan gambar. Oke. Kalau misalnya koinnya ibu ganti dengan dadu, ada yang pernah main dadu? Kalau dadunya ibu lempar, apa aja peluangnya? Apa aja yang mungkin muncul dari pelemparan sebuah dadu? Angka satu. Angka apa? Angka yang berbeda. Angka apa aja? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bisa nol? Enggak. Oke. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ibu ingin menjelaskan sedikit kenapa kita mempelajari tentang peluang ini. Dalam hidup kita biasanya dihadapkan dengan dua pilihan, ya kan? Ya? Ada yang pernah terjebak dengan dua pilihan? Nah, dari dua buah pilihan itu ada kemungkinan, ada faktor yang mempengaruhi. Kalau memilih ini nanti gagal, faktornya apa? Kalau memilih ini, faktornya ini bisa gagal, bisa berhasil. Nah, dari faktor-faktor inilah yang disebut dengan peluang kejadian. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan dua buah pilihan, ada hal-hal atau ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, itulah yang akan kamu pelajari di dalam peluang kejadian. Jadi keputusan apa yang akan kamu ambil, pertimbangan apa yang akan kamu ambil, entah nanti dekatnya kemana, dekatnya ke gagal atau ke berhasil. Nah, itu yang akan kamu pelajari dalam peluang kejadian. Oke, paham sampai sini? Ibu lanjut lagi. Untuk metode pelajaran hari ini, ibu pengen tahu kemampuan kamu, kemampuan awal kamu dalam mempelajari materi ini. Karena sebelum-sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang peluang kejadian. Hari ini kita naik sedikit kasusnya pada peluang kejadian majemuk. Apa namanya tadi?
kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Ibu pengen tahu ada yang udah baca-baca nggak? Ada yang udah searching nggak? Jadi ibu pengen tahu. Oke? Ibu kasih dulu soalnya. Ibu minta kerjakan soalnya dengan sungguh-sungguh. Oh, bagikan dong. Bagikan satu-satu, Pak. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan soalnya. Kamu siapa tahu ada anak ibu yang rajin. Materinya ini lanjutannya. Tolong ditulis. Oh, ternyata ada yang belum tahu sama sekali. Ibu hargai semua pendapat kamu. Silakan ditulis dalam kertas saya. Kasih waktu 5 menit ya. Oke? Cukup? Silakan disebut jawabannya. Ayo. Ibu pengen tahu. Ada nggak anak ibu nih yang semalam searching? Udah dikasih tahu. Ada nggak yang rajin? Yang udah lihat-lihat dulu materinya. Ini Pak. Ada yang udah tulis start ya? Ibu pengen tanya dulu. Ada yang penasaran dengan apa arti itu dua kejadian saling lepas? Apa itu definisi kejadian tidak saling lepas? Gimana cara menghitungnya? Iya kan? Oh, ternyata tadi contoh yang dikasih ibu, soal yang pertama dikasih ibu itu peluang kejadian ini. Oh, tadi ternyata soal yang dikasih ibu ternyata kejadian yang saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Gitu kan? Oke? Biar kita tahu, kita sama-sama lihat video ini ya. Nah, ibu harap dari video ini nanti kamu bisa mendefinisikan apa itu kejadian saling lepas, apa itu kejadian tidak saling lepas, bagaimana cara menghitung peluangnya dengan bahasamu sendiri. Oke? Silakan kamu amati video ini. Hari ini kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah kejadian yang terdiri atas lebih dari satu titik sampel. Contoh, kejadian pelemparan satu koin. Titik sampel yang mungkin adalah angka, gambar. Kemudian ada kejadian pelemparan satu dadu. Titik sampel yang mungkin adalah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah yang disebut dengan kejadian majemuk. Kejadian yang terdiri atas lebih dari satu titik sampel. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Jenis-jenis kejadian majemuk. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kejadian saling lepas. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan kejadian saling bebas. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya kejadian tidak saling bebas atau biasa dikenal dengan kejadian bersyarat. Oke,
Untuk yang pertama, kita akan bahas dua kejadian teratas tadi, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Di sini disediakan dua buah gambar. Amatilah gambar berikut. Gambar yang pertama, yaitu dua kejadian saling lepas. Gambar yang kedua, yaitu dua kejadian tidak saling lepas. Di sini A dan B terlihat saling lepas atau tidak ada anggota A yang muncul bersamaan pada anggota B. Kemudian pada gambar kedua kita bisa melihat anggota himpunan bilangan A 2, 4, dan 6. Anggota himpunan B 2, 3, dan 5. Di sini terdapat satu anggota yang dimiliki oleh A dan sekaligus dimiliki oleh B. Dua kejadian ini disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Nah, dari ilustrasi gambar ini, apa itu dua kejadian saling lepas? Apa itu kejadian tidak saling lepas? Nah, buatlah definisinya menurut bahasa kamu sendiri. Oke? Ibu lanjut lagi. Bagaimana cara menghitung peluang dua kejadian saling lepas? Nah, dari gambar tadi kita bisa memperoleh S atau sampel dari gambar ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian A dari gambar ini adalah 1, 3, dan 5. Jumlah 3. Kemudian B pada gambar ini adalah 2, 4, dan 6. Bagaimana cara menghitung peluang dua kejadian A atau B di atas? Peluang kejadian A atau B adalah penjumlahan peluang kejadian A dan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian yang muncul di A dan di B secara bersamaan jika ada. Tapi jika tidak ada, berarti peluang kejadian yang muncul di A dan di B secara bersamaan adalah 0 atau bilangan kosong. Oke, selamat mencoba ya. Oke, sama seperti sebelumnya, untuk menghitung peluang dua kejadian tidak saling lepas, amati gambar di samping. Nah, dari gambar akan didapat S-nya yaitu 6. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian A atau NA itu terdiri dari 3, yaitu angka 2, 4, dan 6. Kemudian B yaitu berjumlah 3 juga, yang terdiri dari 2, 3, dan 5. Nah, pada gambar di samping ada yang berbeda dari gambar sebelumnya. Di sini ada A dan B yang muncul secara bersamaan. Angka berapakah itu? Ya, itu adalah angka 2. Nah, di sini didapat A dan B-nya sama dengan 1. Oke, bagaimana cara menghitung dua peluang kejadian di atas? Peluang kejadian A atau B adalah penjumlahan peluang kejadian A dan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A yang muncul di B juga. Atau ada kejadian A yang muncul pada kejadian B secara bersamaan. Nah, pada kasus ini terlihat pada 2 yang muncul pada kejadian A dan juga muncul pada kejadian B. Jadi ibu ulangi, peluang kejadian A atau B adalah peluang kejadian A dijumlahkan dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian yang muncul di A dan muncul di B secara bersamaan. Sampai di sini paham? Oke, selamat mencoba. Nah, dari gambar ini, yang mana tadi namanya peluang kejadian saling lepas? Sebelah Yang gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Gambar 1 saling lepas. Kenapa disebut saling lepas? Karena tidak ada angka yang sama. Terus apa lagi yang bisa kamu identifikasi dari dua gambar itu? Apa lagi? 1, tidak ada angka yang sama dari A dan B.
lingkaran yang terpisah. Ya, lingkaran yang terpisah. Sehingga dia saling lepas. Oke, sekarang gambar yang kedua apa? Kenapa dia dikatakan tidak saling lepas? Karena karena ada sebuah bilangan yang ada di bilangan A dan juga ada di bilangan B. Ada satu angka atau satu buah bilangan yang ada di anggota A dan juga termasuk di anggota B. Jadi kejadian itu dikatakan saling lepas jika tidak ada angka yang sama. Kemudian dikatakan tidak saling lepas jika ada Angka di bilangan yang sama. ya ada angka yang muncul di A dan muncul dan juga muncul di B. Kejadian apa itu Ena? 1, 3, 5 itu angka apa namanya? Bilangan apa itu? Bilangan ganjil. Berarti NA itu munculnya bilangan ganjil. NB itu berarti bilangan genap. Bagaimana kemarin cara menghitung peluang? Masih ingat? Bukunya kemarin mana? Dibuka bukunya. Bagaimana cara menghitung peluang? Peluang kejadian A sama dengan apa kemarin? PA ditambah PB. Berarti peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Ada nggak peluang yang terjadi di A dan juga terjadi di B di sini? Tidak. Tidak ada. Karena tadi namanya saling lepas. Oke. Berarti kita lanjut lagi yang tidak saling lepas. A dan peluang kejadian yang muncul di A. Di gambar akan didapat. Nah, nih. Ini gambar yang kedua. Berarti dari gambar yang kedua apa yang kita dapat? NS-nya berapa? Nah, NA-nya itu kejadian apa? NA-nya 2, 4, 6. Berarti muncul apa itu? Bilangan apa? Bilangan genap. Kalau 2, 3, 5 itu berarti bilangan kecil. 2 ganjil. 2 genap. 2, 3, 5 itu berarti bilangan apa? Bilangan prima. Oh, ternyata Dela masih ingat bilangan prima ya, Del ya? Nah, bilangan prima. Kemudian NA dan B. NA dan B. Berarti angka yang muncul di A dan juga muncul di B. Adakah di situ? Ada. Angka berapakah dia? Ada. Berarti bagaimana cara menghitungnya tadi Gina? PA tambah PB. PA tambah PB kemudian diapakan lagi? A dan B-nya diapakan lagi itu? Dibagi. Dibagi? Iya, dibagi. Di apa tuh? Coba dibaca. Peluang kejadian A atau B adalah penjumlahan. Apa itu? Penjumlahan peluang. Ya. Peluang kejadian A, PA tambah PB dikurangi ngomongnya yang keras lah, ibu nggak kedengaran udah tua nih. Dikurangi dengan peluang kejadian yang muncul di A dan di B. Sampai sini paham ya? Saya ulangi lagi. Bagaimana tadi cara menghitung peluang kejadian tidak saling lepas? P PA tambah PB dikurangi PA dan PB. Sampai sini paham ya? Oke. Ibu udah koreksi hasil pretestnya. Ternyata ada anak ibu yang udah curi star dulu. Ternyata ada juga anak ibu yang paham sedikit. Mungkin udah buka-buka tapi sekilas ya. Nah, ibu bagi kelompoknya. Kelompok ini ibu bagi menjadi 3 jenis kelompok.
kelompok pertama itu ibu kasih nama kelompok zero. Kenapa zero? Jadi jangan kecil hati. Zero di sini maksudnya kelompok bukan belum bisa ya, tapi belum kenal. Oke? Belum kenal dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi setelah tadi lihat video, ya kan? Setelah tadi sama-sama lihat, sama-sama menyimpulkan, merefleksikan materinya seperti ini. Nah, ibu harap nanti yang zero ini ketika ibu kasih LKPD sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, ibu bagi kelompoknya. Kelompok zero yang pertama itu Ariski, Reno, Wulan, Emma, Usa. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Zero 2, Taufik, Anggun, Suwiryo, Diki, Angelina. Kelompok Ina, cukup. Ini ada sedikit, kalau bisa sedikit. Itu Maya, Gita, Oji, Angela, Muhammad Iksan. Ada yang namanya ibu kasih nama kelompok Good. Jangan malu bertanya. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanyakan. Ini zero kan? Oh. Nanti ada perwakilan dari satu kelompoknya. Itu kan satu kelompok ada berapa orang? Iya, ini. Misalnya ini kelompoknya kan gitu. Nah, ini kita juga ya, salin ke sini dulu, ntar baru disalin. Iya, itu maksudnya kami. Di sini kami dari kelompok 01 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Wulan Janwarita, saya Rizky Fitri, saya Emma Kristina, saya Musa Zuna Haroma, saya Rana Sisuga. Kita tuh jadi kejadian A atau B termasuk kejadian saling lepas. Terus kejadian B atau C termasuk kejadian tidak saling lepas. Kejadian B atau C termasuk tidak saling lepas, alasannya B dan C terdapat secara bersamaan. Kejadian C atau D termasuk kejadian saling lepas, alasannya C dan D tidak dapat terjadi secara bersamaan. untuk kelompok dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Kami dari kelompok Good ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Rodia, saya Lilis Latifah Remaja, saya Triayu Santika, saya Bella Dahlia. Saya Fahri Muhammad Dani. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban LKPD kami sama dengan kejadian tidak saling lepas. Peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A dan B sama dengan 25 dibagi 50 ditambah 10 dikurang 50 dikurang 5 per 50 sama dengan 30 per 50. Hasilnya 5 per 5. Lanjut lagi, siapa lagi? Peluang C sama Lihat dengan ke sini, kalau jelaskan. Kan jelaskan ke temannya kan? Ibu. peluang C sama dengan 10 per 1225. Peluang D sama dengan 300 per 125. 1225. 1225. Hasilnya 62 per 240. Sekian presentasi LKPD dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita lebih teliti lagi dalam hitungan. Oke? Dalam hitungan lebih teliti lagi. Jadi biar ibu tahu hari ini anak ibu yang ini paham benar, yang ini nggak paham, yang ini ngikut-ngikut, ya kan? Kan ada yang begitu kan? Ya. Jadi ibu kasih lagi satu tes, ibu kasih waktu 15 menit sampai 20 menit paling lama, itu tolong abang kakak isi ya. Kemudian pada lembar terakhirnya ibu ada isi ada berikan lembar refleksi di sini. Nah, misalnya ketika abang sama kakak ngisi ini, saya nggak ngertinya di sini, isi di refleksinya. Saya kurang mengerti masalah ini. Pengennya ke depan ibu lebih begini. Bisa? Ya. Tolong diisi. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. LKPD kelompoknya tadi. Ini. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Kemudian hasil observasinya silakan dibuka. Spidolnya dikembalikan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas kejadian berikutnya. Tadi kalau kita tadi sudah bahas 2 kejadian teratas. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang 2 kejadian saling bebas dan 2 kejadian yang namanya kejadian bersyarat. Oke? Iya, Bu. Untuk pelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pulang, kita berdoa dulu biar selamat sampai tujuan. Oke? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Mengucapkan terima kasih.